Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Naila Maharani, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi, Angkatan 22, NIM 5314-22036. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teknologi komputer. Pengertian teknologi komputer. Kata komputer sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni komputer, yang artinya menghitung. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa definisi sederhana dari komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menerima perintah berupa masukan yang mana nanti masukannya akan diambil dalam sistem komputer yang menghasilkan keluaran berupa informasi kepada para penggunanya. Sejarah teknologi komputer. Teknologi komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama yang dikenal dengan istilah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC dirancang sejak 1942 oleh dua orang ahli komputer, yaitu Presper L. Eckert dan Dr. John W. Mauchly di Universitas Pennsylvania. Teknologi komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Komputer generasi pertama dirasa masih kurang sempurna karena para ilmuwan kemudian mengembangkan kembali komputer generasi kedua. Salah satu penemu hebat di era ini adalah ditemukannya teknologi transistor. Teknologi komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971. Teknologi komputer ditandai dengan adanya Integrated Circuit atau ICS atau IC. Teknologi ini oleh Jack Yoby, seorang insinyur listrik yang mendapatkan Nobel karena penemuannya ini. Teknologi komputer generasi keempat 1971 hingga sekarang. Pada generasi ini, perkembangan komputer semakin tidak terbendung, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang muncul dan membuat gebrakan dari teknologi komputer. Sebut saja seperti kemunculan perusahaan Intel. Teknologi komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Seiring berkembangnya teknologi artificial intelligence atau AI, para ilmuwan di bidang komputer juga tengah menggarap pembuatan komputer yang canggih dan pintar. Bagian-bagian teknologi komputer. Bagian-bagian dari perangkat komputer meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang menjalankan perintah instruksi yang mana instruksi itu diterima oleh perangkat keras atau hardware lalu diteruskan dan diproses oleh perangkat lunak atau software. Sedangkan perangkat keras, hardware, adalah bagian dari komponen komputer yang memiliki bentuk fisik. Jenis hardware beragam seperti CPU atau Central Processing Unit, RAM, hard drive, perangkat masukan seperti keyboard, mouse, perangkat keluaran seperti speaker, monitor, printer, dan proyektor. Macam-macam bentuk teknologi komputer. Komputer desktop. Komputer ini biasanya digunakan di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja. Bentuk dari komputer ini tidak mudah untuk dibawa karena memiliki perangkat keras yang terpisah-pisah, seperti case komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer laptop. Ini merupakan jenis komputer yang memiliki sifat berkebalikan dari komputer desktop. Banyak orang menyebutnya dengan komputer jeng-jeng, lantaran kita bisa membawanya kemanapun dan kapanpun. Biasanya, komputer jenis ini bersifat personal, hanya digunakan oleh perorangan. Komputer tablet. Komputer tablet adalah komputer yang hampir mirip dengan smartphone yang banyak di pasaran, hanya saja bentuknya lebih besar di bagian layarnya. Contoh dari komputer tablet adalah iPad. Komputer genggam. Komputer genggam atau palm top adalah komputer yang memiliki ukuran kecil dan saking kecilnya bisa masuk ke saku Anda. Komputer ini dikembangkan oleh IBM. Komputer server.
Komputer server merupakan komputer yang dipakai untuk menyimpan data-data penting dengan menghubungkan dengan jaringan komputer. Biasanya komputer server ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis usaha perangkat lunak. Manfaat teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komputer sebagai alat berkomunikasi. Yang kedua, komputer sebagai sarana informasi. Yang ketiga, komputer membantu pekerjaan. Yang keempat, komputer sebagai sarana pendidikan. Yang kelima, komputer sebagai sarana berbisnis.